Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hangat kami dari Tutor Universitas Terbuka. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan berbahagia ini, saya selaku tutor mengisi mata kuliah PDGK 4205, yaitu mata kuliah pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar. Langsung saja pada sesi 1, materi konsep dasar pembelajaran terpadu dan model-model pembelajaran terpadu. Baik mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada, langsung saja materi PDGK 4205, yaitu pembelajaran terpadu di SD. Mata kuliah pembelajaran terpadu di SD memasuki pada modul 1 konsep dasar dan model-model pembelajaran terpadu. Seperti biasa dibagi 2 kegiatan belajar. Yang pertama adalah kegiatan belajar memahami tentang konsep dasar. Dan kegiatan belajar 2 memahami model-model pembelajaran terpadu. Adapun tujuan pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan model-model pembelajaran terpadu. Memasuki kegiatan belajar 1, sub pokok pembahasan dibagi menjadi 6. Yang pertama pengertian, kedua karakter, 3 landasan, 4 prinsip, 5 manfaat, dan 6 berbagai macam model pembelajaran terpadu. Kompetensi umumnya mahasiswa mampu menerapkan 2 kegiatan. Yang pertama adalah hakikat keterampilan dasar mengajar, kemudian menerapkan model-model pembelajaran kepada jenjang pendidikan sekolah dasar, khususnya kelas tingkat bawah, kelas 1, 2, dan 3. Pada kompetensi khusus, pada model 1 mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan seperti di awal saya jelaskan sub pokok pembahasan. Ada berapa poin? Ada 5 poin. Yang pertama menjelaskan tentang pengertian pembelajaran terpadu, kedua karakteristik pembelajaran terpadu, 3 landasan yang mendasar lahirnya pembelajaran terpadu, 4 mampu menjelaskan fungsi dan prinsip pembelajaran terpadu, dan poin terakhir yaitu beragam macam model pembelajaran yang harus mahasiswa jelaskan. Memasuki pengertian daripada pembelajaran terpadu, 2 istilah teoritis pembelajaran terpadu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu kurikulum terpadu, atau dengan kata lain integrated curriculum. Di poin pertama ini menjelaskan tentang penggabungan disiplin ilmu melalui pemaduan keterampilan dan sikap. Poin yang kedua, pembelajaran kurikulum atau dengan kata lain integrated learning, menjelaskan tentang eksplorasi di dalam kurikulum, aspek yang menghubungkan proses dan isi pembelajaran waktu yang bersamaan. Konsep dasar dan model-model pembelajaran terpadu ini pembelajaran kurikulum yang terpadu atau dengan kata lain integrated curriculum adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui isi, keterampilan, dan sikap. Ini diuraikan, dijelaskan oleh Wolfinger di tahun 1994. Titik 2, 133.
Poin yang berikut yaitu rasional pemaduan disebabkan oleh beberapa hal. Ada 5 poin, kebanyakan masalah dan pengalaman, termasuk pengalaman belajar yang bersifat interdisipliner, sehingga untuk memahami, mempelajari, dan memecahkan diperlukan multi skill. Contoh, misalkan tema kelas 1 dengan judul Aku dan Teman Baruku. Jadi di sini bagaimana siswa bersosialisasi dengan teman-teman barunya. Selanjutnya poin yang kedua yaitu rasional pemaduan itu disebabkan oleh adanya tuntutan interaksi kolaboratif yang tinggi dalam memecahkan berbagai masalah. Misalkan pelajaran IPA merangkai energi yang keluar dari baterai. Jadi meminta siswa peserta didik bekerja sama bersama teman-temannya, tidak bekerja secara mandiri atau individual. Itu poin yang kedua. Selanjutnya poin yang ketiga, memudahkan anak membuat hubungan antar skemata dan transfer pemahaman antar konteks. Nah, di sini memungkinkan peserta menghubungkan apa saja yang sudah diketahui dan pemahaman dalam konteks dunia yang nyata. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, demi efisiensi. Ini pembelajaran secara langsung. Dan poin yang terakhir, adanya tuntutan keterlibatan anak yang tinggi dalam proses pembelajaran. Contoh itu tematik. Jadi anak tersebut mampu melakukan praktik secara langsung. Itu beberapa poin tentang rasional pemaduan yang disebabkan oleh beberapa hal. Jadi pembelajaran terpadu disikapi sebagai sebuah wawasan atau aktivitas berpikir dalam merancang pembelajaran yang ditujukan untuk menghubungkan tema, topik, maupun pembahasan dan keterampilan yang diperoleh siswa secara utuh dan terpadu. Pengertian daripada pembelajaran terpadu itu dapat dilihat dari 3 poin. Yang pertama adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai macam pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. Di sini contohkan misalnya peserta didik menghubungkan di sekelilingnya dengan teman-temannya. Itu poin yang pertama. Selanjutnya poin yang kedua itu suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serentak. Contoh misalkan pelajaran IPA, IPS, jadi perpaduan antar mata pelajaran itu di dalam memperkenalkan diri atau sopan santun dengan sesama teman, ya, dengan semua teman. Itu poin yang kedua. Selanjutnya yang poin yang ketiga yaitu merakit dan menghubungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar dengan baik dan bermakna. Itu siswa diharapkan belajar lebih baik. Di poin yang kedua pada sub pokok pembahasan karakteristik pembelajaran terpadu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah pembelajaran terpadu yang berpusat pada siswa atau student center. Selanjutnya, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa.
Yang ketiga adalah pembelajaran terpadu, pemisahan antara mata pelajaran menjadi yang tidak begitu jelas. Poin keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima adalah pembelajaran yang bersifat luas atau fleksibel. Terakhir, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Ini sub pokok pembahasan yang kedua tentang karakteristik pembelajaran terpadu. Adapun kelebihan pembelajaran terpadu juga dibagi menjadi 6. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajarnya, kemudian kegiatan-kegiatannya, selanjutnya kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat adalah pembelajaran terpadu dapat menumbuh kembangkan keterampilan berpikir siswa. Kelebihan yang kelima adalah menyajikan kegiatan bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Poin yang keenam, menumbuh kembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Selanjutnya, kendala pembelajaran terpadu. Ada 3 poin ditemukan pada tahun 2004. Kurikulum SD itu masih terpisah-pisah di dalam mata pelajaran, sehingga menyulitkan guru dalam mengembangkan program pembelajaran terpadu. Kemudian kendala berikutnya tentang sarana prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal. Yang ketiga adalah kendala yang ditemui pada guru SD itu belum semua memahami konsep pembelajaran terpadu secara utuh, sehingga kecenderungan guru masih lebih senang menggunakan pembelajaran yang konvensional. Selanjutnya, landasan pembelajaran terpadu dibagi menjadi 3 bagian: landasan filosofis, landasan psikologis, landasan praktis. Di landasan filosofis ini mendasari aspek-aspek pada perumusan tujuan, kompetensi, isi, dan materi pembelajaran terpadu tersebut. Pada landasan psikologisnya yang berkaitan dengan psikologis teori belajar, perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran yang dipadukan diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Terakhir, landasan praktis yaitu berkaitan dengan kondisi yang nyata yang pada umumnya terjadi pada proses pembelajaran saat ini. Di landasan filosofis ini dipengaruhi dari 3 aliran. Yang pertama adalah aliran progresivisme, yang kedua aliran konstruktivisme, ketiga aliran humanisme. Di aliran progresivisme ini beranggapan bahwa proses pembelajaran pada umumnya perlu sekali ditekankan pada pembentukan kreativitas, kemudian pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, memperhatikan pengalaman siswa. Jadi dengan kata lain, proses pembelajaran itu bersifat mekanistis. Aliran ini memandang dalam proses belajar, siswa sering dihadapkan pada proses-proses yang harus mendapatkan pemecahan dan bersifat problem solving. Ini pada aliran progresivisme, aliran yang pertama. Kemudian di aliran konstruktivisme yang kedua,
melihat pada pengalaman langsung siswa. Jadi kunci dalam pembelajaran, pengalaman orang lain diformulasikan. Misalkan suatu buku teks perlu di konstruktivisme, menekankan pada pengetahuan hasil dari konstruksi atau bentukan manusia. Jadi manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Itu sedikit tentang aliran konstruktivisme. Yang ketiga yaitu aliran humanisme, melihat dari segi keunikan siswa atau potensi siswa, motivasi yang dimiliki siswa. Jadi siswa memiliki kesamaan, juga memiliki keabsahan. Implementasinya kegiatan belajar yaitu pada layanan pembelajaran selain bersifat klasikal, bersifat juga individual. Kemudian pengakuan adanya siswa yang lambat dan siswa yang cepat. Kemudian penyikapan yang unik terhadap siswa yang baik menyangkut faktor personal ataupun individual, maupun yang menyangkut faktor lingkungan sosial dan kemasyarakatan. Di ketiga landasan ini adalah landasan filosofis, aliran filosofisnya. Selanjutnya beranggapan bahwa pada aliran progresivisme itu proses pembelajaran pada umumnya penekanan ada 4 poin, mulai dari pembentukan kreativitas, kemudian sejumlah kegiatan, suasana alamiah, memperhatikan pengalaman siswa. Di proses belajar ini diupayakan pada aliran ini dihadapkan pada persoalan yang harus mendapatkan pemecahan yang bersifat problem solving. Seperti yang saya uraikan tadi, pada aliran yang kedua, aliran yang menekankan pengetahuan, kemudian siswa yang berinteraksi dengan objek dan lingkungannya. Yang ketiga juga disimpulkan melihat dari segi siswa, mulai dari keunikannya, potensinya, dan motivasi yang dimiliki siswa tersebut. Selanjutnya ada implikasi dari kegiatan pembelajaran tersebut. Ada 3 poin. Yang pertama mengenai layanan pembelajaran yang bersifat klasikal, juga bersifat individual. Kemudian yang kedua, pengakuan adanya siswa yang lambat dan siswa yang cepat. Yang ketiga adalah penyikapan yang unik kepada siswa yang menyangkut faktor personalnya. Itu implementasi dari kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya juga ada implikasi wawasan dalam kegiatan pembelajaran. Ada 3 poin juga. Yang poin pertama, guru bukan satu-satunya sumber informasi ya. Kemudian poin yang kedua, siswa disikapi sebagai subjek belajar secara kreatif, mampu menemukan pemahamannya sendiri. Yang poin yang ketiga adalah proses pembelajaran tersebut, guru lebih banyak bertindak sebagai model atau teman pendamping, atau pemberi motivasi, atau menyediakan bahan pembelajaran, dan aktor yang juga bertindak sebagai siswa atau pembelajar.
Ada juga implikasi dari pandangan tersebut. Ada 3 poin juga. Isi dari pembelajaran yang harus memiliki manfaat bagi siswa yang aktual. Kemudian poin yang kedua, kegiatan belajar harus menyadari penguasaan isi pembelajaran itu sendiri bagi kehidupan. Poin yang ketiga, isi pembelajaran perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan, pengalaman, dan pengetahuan siswa. Di landasan praktis ini, pelaksanaan pembelajaran secara aplikatif di dalam kelas itu ada 4 poin, mulai dari perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian mulai pelaksanaan hampir semua pelajaran di sekolah diberikan secara terpisah satu sama lainnya yang seharusnya saling terkait. Kemudian permasalahan yang muncul dalam pembelajaran yang cenderung bersifat lintas mata pelajaran atau interdisipliner yang diperlukan kolaborasi antar mata pelajaran. Yang keempat adalah kesenjangan antara teori dan praktik yang dipersempit dengan pembelajaran terpadu, sehingga siswa mampu berpikir teoritis dan berpikir praktis. Itu di landasan praktisnya. Kemudian poin berikutnya pada sub pokok pembahasan pada prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Ini dibagi menjadi 7. Ada mulai dari tema yang memadukan mata pelajaran, kemudian tema yang bermakna, kemudian ada juga tema yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Selanjutnya tema yang dikembangkan yang harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Kemudian tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu. Selanjutnya tema yang mempertimbangkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian tema yang terakhir adalah tema yang dipilih yang juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Itu sub pokok pembahasan mengenai prinsip pembelajaran terpadu. Lalu proses pembelajarannya. Ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu guru hendaknya bersikap otoriter. Seharusnya yang tidak bersikap otoriter. Kemudian poin yang kedua itu pemberian tanggung jawab individu dan kelompok yang jelas. Poin yang ketiga yaitu guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikir dalam perencanaan pembelajaran. Ini ketiga poin dalam proses pembelajaran yang semestinya yang guru lakukan. Pada proses penilaian ada 2 poin. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian sendiri di samping dengan penilaian lainnya. Kemudian guru perlu mengajak siswa untuk menilai kriteria keberhasilan pencapaian tujuan atau kompetensi yang telah disepakati pada proses penilaian. Berlanjut lagi ke sub pokok pembahasan manfaat daripada pembelajaran terpadu. Ada 10 poin, mulai dari penghematan, siswa melihat hubungan yang bermakna, meningkatkan tahap kecakapan yang berpikir siswa, kemudian memberikan penerapan yang dunia nyata, penguasaan materinya yang sisi positif, motivasi belajar siswa yang harus diperbaiki, kemudian membantu menciptakan struktur yang kognitif, yang tentunya adanya kerjasama yang lebih meningkat antara para guru dan siswa serta narasumber lainnya.
Itu sedikit tentang uraian kegiatan belajar 1. Berlanjut dari kegiatan belajar 2 yang berbagai model pembelajaran terpadu ditinjau dari pemaduan konsep, keterampilan, topik, dan unit. Ini ada 10 model. Ada fragment, connected, nested, dan seterusnya. Ada 10 modelnya. Kita simak berikutnya. Model yang pertama yaitu model penggalan, seperti yang ada di samping. Ya, ditandai dengan ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Terlihat seperti ini, terpisah satu dan yang lainnya. Jadi misalkan pelajaran bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, menulis yang dipadukan dengan materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Ini pada model 1 tentang model penggalan. Selanjutnya model kedua, model keterhubungan. Lihat juga yang ada di samping ini, menitik beratkan kepada satu model yang dilandasi anggapan yang bahwa butir-butir pelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran. Jadi butir pelajaran seperti kosakata, struktur, membaca, mengarang, dipayungkan pada satu mata pelajaran. Ini mata pelajarannya adalah bahasa dan sastra. Selanjutnya model sarang, terlihat juga seperti yang ada di gambar. Ini merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui kegiatan pembelajaran. Misalnya, jam-jam tertentu guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman bentuk kata, makna kata, ungkapan saran, pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi. Ini seperti yang ada di gambar. Model keempat adalah model urutan ataupun rangkaian. Diuraikan topik pembahasan secara paralel dalam jam yang sama, dipandukan dengan ikhwal, sejarah perjuangan bangsa, karakteristik di kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Ini poin yang kelima adalah model bagian. Di konsep dan idenya pada dua mata pelajaran ya. Misalkan pelajaran PKN dapat bertumpang tindih dengan butir pelajaran tata negara. Itu model yang kelima ataupun model bagian. Model keenam adalah jaring laba-laba. Ini tema yang mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Poin yang keenam. Poin yang ketujuh adalah model galur. Di pemaduan bentuk keterampilan, melakukan prediksi estimasi seperti matematika, kemudian ramalan kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cinta, berfokus pada metakurikulum. Selanjutnya adalah model keterpaduan.
topik dalam mata pelajaran yang berbeda. Misalkan pelajaran topik evidensi dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan agar tidak membuat muatan kurikulum yang berlebihan. Poin misalkan mata pelajaran IPA ya. Model 9 adalah model celupan. Jadi dirancang untuk membantu siswa dalam menjaring, memadukan berbagai pengalaman, pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Terakhir adalah model jaringan. Model ini pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan perubahan konsepsi bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan yang baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi maupun konteks yang berbeda. Jadi itu 10 macam berbagai model pembelajaran terpadu. Sedikit uraian yang saya tampilkan pada slide di pagi hari ini. Selanjutnya ada model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Kalau tadi berbagai macam model pembelajaran terpadu, di sini ada model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Seperti yang dikemukakan oleh Robin dan Jacob, tidak semuanya tepat diterapkan di sekolah dasar di Indonesia. Ada 3 model tertentu. Seperti yang pertama adalah model keterhubungan, kemudian model jaring-jaring, laba-laba. Yang ketiga adalah model keterpaduan. Pada model keterhubungan, maksudnya adalah model pembelajaran terpadu secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, tugas-tugas yang dilakukan dari satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya. Itu sedikit yang saya jelaskan tentang model keterhubungan. Kemudian model jaring laba-laba, yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Dimulai dengan menentukan tema, kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema dengan mata pelajaran yang terkait. Dari subtema tersebut diharapkan aktivitas siswa dapat berkembang dengan sendirinya. Sedikit yang saya uraikan tentang model jaring laba-laba. Yang terakhir yaitu model keterpaduan. Di sini model ini menggunakan pendekatan antarmuka pelajaran, antar mata pelajaran. Di model ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumbang pilih dalam beberapa mata pelajaran. Itu mengenai model keterpaduan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga
mendapat inspirasi dari sedikit paparan yang saya uraikan di pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada sesi 1. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.